Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji syukur kita kembali memanjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, Allah yang senantiasa memberikan kita begitu banyak kebaikan, begitu banyak berkah, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa melaksanakan aktivitas kita. Salam dan salawat juga senantiasa tak lupa kita kirimkan kepada junjungan kita, yakni Rasulullah Muhammad SAW. Semoga dan insya Allah kita senantiasa mendapatkan syafaatnya. Pada kesempatan ini kita akan membahas terkait dengan teori mekanisme pasar dalam Islam, di mana pada pembahasan sebelum-sebelumnya kita sudah membahas terkait dengan harga dan pasar. Nah, pada pertemuan ini mungkin saya tidak terlalu jauh menjelaskan karena ini juga sudah dibahas sebelumnya. Ini hanya merupakan pendalaman dari materi yang sudah dibahas sebelumnya. Di mana kita ketahui bersama bahwa pasar itu adalah tempat bertemunya antara penjual dan pembeli dan dalam melakukan transaksi jual beli. Jadi pasar juga merupakan sebuah mekanisme pertukaran antara barang dan jasa, maupun barang dengan barang atau barang dengan uang. Dan ini sudah berlangsung sejak awal peradaban manusia. Nah, dalam Islam pasar ini menjadi sangat penting karena dia merupakan penopang dalam perekonomian. Nah, pasar telah terjadi pada masa Rasulullah, di mana Rasulullah mencontohkan sebagai pelaku-pelaku pasar dan Khulafaur Rasyidin yang menjadi sunnatullah yang telah dijalani selama berabad-abad. Namun dalam perkembangan hari ini, modern hari ini, pasar lagi tidak mesti dalam bentuk fisik. Artinya orang bisa melakukan transaksi jual beli melalui suatu sistem atau suatu aplikasi yang tidak mesti bertemu antara penjual dan pembeli. Nah, selama dalam tataran ini tidak ada larangan yang dilanggar dalam syariat, maka itu sah-sah saja dilakukan. Jadi Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin itu menjelaskan bahwa sebab timbulnya pasar itu adalah karena dapat saja seorang petani itu hidup di mana alat-alat pertanian tidak ada. Nah, sebaliknya ada pandai besi dan tukang kayu hidup di mana lahan pertanian tidak ada. Jadi secara alamiah itu mereka akan saling memenuhi kebutuhan masing-masing, karena ini orang tidak akan bisa dan sanggup untuk memenuhi kebutuhannya sendiri-sendiri. Katakanlah kita tidak akan bisa menghabiskan waktu kita untuk misalnya bercocok tanam padi. Kita tidak bisa juga pergi ke laut untuk menangkap ikan. Nah, dapat saja tadi tukang kayu ini itu membutuhkan makanan, tetapi petani itu tidak membutuhkan alat-alat tersebut, alat-alat yang dihasilkan dari pandai besi dan tukang kayu. Dan ini kemudian akan menimbulkan masalah karena susahnya mempertemukan keinginan setiap orang. Nah, oleh karena itu secara alamiah orang akan mendorong untuk menyediakan tempat penyimpanan alat-alat di satu pihak dan penyimpanan hasil pertanian di pihak lain. Nah, tempat inilah yang kemudian didatangi oleh pembeli sesuai dengan kebutuhan masing-masing, sehingga terbentuklah yang namanya pasar. Jadi ini awal terbentuknya pasar menurut Imam Al-Ghazali. Jadi pasar adalah tempat yang menampung hasil produksi dan penjualan kepada mereka yang membutuhkan. Jadi pasar itu merupakan suatu wadah di mana mempertemukan setiap keinginan-keinginan manusia dalam memenuhi kebutuhannya. Nah, ini kemudian pasar itu tadi muncul karena sulitnya mempertemukan kebutuhan dan keinginan oleh setiap orang. Maka untuk memudahkan transaksi alat tukar menukar ini dalam memenuhi kebutuhan itu, maka mesti ada tempat untuk menyimpan sesuatu itu agar kebutuhan setiap orang bisa terpenuhi. Jadi bagaimana
konsep Islam dalam penentuan harga yang terjadi di pasaran. Karena tadi pasar ini tempat untuk melakukan transaksi, tentu ada harga di situ. Nah, harga itu ditentukan oleh kekuatan-kekuatan pasar, yaitu kekuatan permintaan dan penawaran. Dan Islam mengakui itu bahwa mesti pasar itu harus harga itu diserahkan kepada mekanisme pasar yang terjadi dalam tawar menawar yang terjadi di pasar. Nah, dalam konsep Islam pertemuan permintaan dan penawaran tersebut haruslah terjadi rela sama rela. Jadi harus ada kerelaan antara kedua belah pihak dalam melakukan transaksi. Tidak boleh ada pihak yang merasa terpaksa untuk melakukan transaksi pada tingkat harga tertentu. Jadi tidak boleh orang dipaksa untuk membeli sesuatu yang memang karena ditekan atau diintervensi oleh kekuatan-kekuatan yang disengaja dibuat atau direkayasa dibuat di pasar. Sehingga pasar Islami adalah pasar yang memang harga itu terbentuk karena adanya tawar menawar yang antara dimingkum, terbentuknya kesepakatan antara kedua belah pihak yang tidak boleh ada salah satu pihak yang tersalimi. La tazlimuna wa la tuzlimun, tidak ada boleh pihak yang tersalimi dalam melakukan transaksi itu. Jadi penjual itu puas dengan harga yang ditentukan karena dia sudah mendapatkan keuntungan. Begitupun pembeli itu puas dengan kualitas barang yang sesuai dengan harga yang ditawarkan oleh penjual. Jadi mesti dalam jual beli itu harus ada 4 hal yang terpenuhi itu, yaitu kualitasnya harus jelas, dijelaskan kepada pembeli, dan penjual juga harus mengetahui kualitas barang yang dijual. Dan kedua adalah kuantitas atau jumlah atau quantity. Jadi juga harus pembeli dan penjual sama-sama mengetahui. Yang ketiga adalah harga, berapa harga yang disepakati antara kedua belah pihak ini, itu harus jelas. Kemudian waktu penyerahannya, penjual dan pembeli harus mengetahui kapan barang itu bisa diserahkan. Sehingga mekanisme pasar yang Islam itu terdapat moralitas di dalamnya, ada etika, ya dimana harus terjadi persaingan yang sehat, harus ada persaingan yang sehat, harus ada kejujuran di dalamnya, honesty. Mesti harus jujur, pembeli itu harus mesti jujur. Terlebih-lebih penjual, karena penjual yang kemudian memiliki barang itu. Dia harus jelas terhadap tadi kualitas dan kuantitas barang itu. Dan ada keterbukaan terhadap barang yang dijual, tidak boleh melakukan tadlis, penipuan terhadap pembeli, karena ini akan merugikan pembeli. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas bahwa tadlis ini, baik itu tadlis kualitas, kuantitas maupun tadlis harga, itu tidak dibolehkan, apalagi kalau tadlis waktu penyerahan, dan tidak boleh terjadi gharar di dalamnya. Artinya sudah kita bahas juga bahwa gharar itu terjadi bila mana antara kedua belah pihak, baik itu penjual maupun pembeli, sama-sama tidak mengetahui baik itu kualitas, kuantitas, harga, dan waktu penyerahannya. Jadi mesti penjual dan pembeli harus ada keterbukaan, di dalam transaksi jual beli, sehingga tidak ada pihak-pihak yang merasa dirugikan kemudian terzalimi, dan kedua belah pihak rela dalam melakukan transaksi. Tidak boleh kerelaan juga itu hanya bersifat sementara. Kerelaan ini harus continue, artinya tidak boleh orang rela pada saat dia melakukan transaksi itu karena dia tidak mengetahui sebenarnya kualitas dari barang yang ditransaksikan. Nanti setelah dia mengetahui baru dia tidak rela. Tidak boleh. Kerelaan itu harus selamanya. Dan mesti ada keadilan di dalamnya. Keadilan ini mesti antara penjual dan pembeli itu sama-sama merasakan manfaat dari transaksi yang dilakukan itu. Jadi pentingnya pasar ini sebagai aktivitas dalam melakukan transaksi, harus ada tadi ini harus muncul norma-norma ini atau aturan-aturan ini yang terkait dengan masalah pasar. Karena ini sering terjadi ketika tidak ada moralitas, tidak ada etika dalam transaksi jual beli itu. Semata-mata hanya meraup keuntungan tetapi tidak mempertimbangkan
aspek moral dan etika di dalamnya. Dan disinilah yang kemudian membedakan antara konsep mekanisme pasar Islami dengan konsep selain Islam, karena Islam menempatkan etika dan moralitas dalam mekanisme pasar itu. Selain dari kekuatan dan permintaan dan penawaran, harus ada moralitas ini. Pasar menjadi rentan terjadi kecurangan dan rentan terjadi perbuatan ketidakadilan yang kemudian bisa saja menzalimi salah satu pihak. Jadi pasar tidak terlepas dengan harus terikat dengan aturan-aturan moralitas ini. Pelaku-pelaku pasar itu harus terikat dengan moralitas yang terkait dengan pembentukan harga dan terjadinya transaksi di pasar. Sehingga kalau misalnya penjual itu juga tidak boleh terlalu banyak bicara terkait dengan barang yang dijualnya. Jangan sampai barang yang dijualnya itu terlalu dilebih-lebihkan, tidak sesuai dengan kualitas yang sebenarnya yang barang yang dijualnya. Jadi mekanisme pasar dan menurut Islam dan intervensi pemerintah dalam pengendalian harga, di mana pemerintah juga tidak boleh melakukan intervensi terhadap harga itu. Biarkanlah kemudian proses-proses pasar itu terjadi sesuai dengan mekanisme pasar, dalam hal ini kekuatan permintaan dan penawaran yang kemudian terikat dengan nilai-nilai moralitas. Jadi mesti harus ada kerelaan tadi, keridoan di dalam melakukan transaksi jual beli. Jadi harus ada kerelaan antara kedua belah pihak. Dan persaingannya juga harus persaingan yang sehat. Jadi tidak boleh misalnya orang terhambat menghambat orang untuk kemudian masuk di pasar kemudian atau melakukan penimbunan, itu tidak boleh. Dan kejujuran ini mesti hadir. Kemudian konsep Islam itu mengatur adanya persaingan di pasar yang dilakukan dengan adil tadi. Dilarang melakukan talak rubang, mengurangi timbangan, menyembunyikan barang cacat, menukar kurma basah dengan kurma kering, transaksi najasi, iktikar, dan gabah fahishi. Jadi talak rubang yang dilarang di sini adalah di mana pedagang itu menyongsong atau mendatangi penjual atau petani di pinggir kota untuk meraih keuntungan, karena ketidaktahuan tadi petani atau penjual yang datang dari kampung yang akan menjual barangnya di pasar, tetapi karena ketidaktahuan petani tadi atau penjual tadi dengan harga pasar, orang membeli dengan harga yang murah, kemudian dijual di dalam kota itu dengan harga yang mahal. Dan penjual atau petani ini tidak mengetahui itu, atau misalnya ada upaya oleh pedagang untuk menghalang-halangi atau mencegah para penjual atau pedagang atau petani itu masuk dalam kota atau masuk di dalam pasar untuk mengetahui harga yang sebenarnya di pasaran. Ini tidak boleh terjadi, karena ini merugikan penjual karena dia tidak mengetahui harga pasar. Dan biasa saya juga terkadang miris juga melihat ketika misalnya ada pedagang dari kampung misalnya kasihan dengan membawa barang yang begitu banyak, berat, kemudian di sebelum masuk dari pasar dia sudah ditahan oleh pedagang, dibeli dengan harga yang murah, belum pindah misalnya dia masih di situ, itu sudah dijual dengan harga yang berlipat-lipat. Itu kan sebenarnya menyakiti perasaannya orang yang datang dari desa jauh-jauh masuk di kota dengan harapan ingin mendapatkan harga yang adil, tetapi dicegah oleh pedagang yang lain. Kemudian mengurangi timbangan. Ini juga banyak terjadi di pasar ketika misalnya lain timbangan, lain takaran yang digunakan membeli,
lain juga timbangan yang dipakai untuk menjual. Jadi ketika dia membeli barang, lain timbangan yang dia gunakan membeli, lain juga timbangan ketika dia pakai jual. Begitu juga dengan takaran. Lebih besar misalnya takaran yang dia gunakan ketika dia membeli, tapi ketika dia menjual, takaran yang dia kurangi takarannya atau timbangannya untuk mendapatkan keuntungan yang lebih. Keuntungan seperti ini tidak berkah karena ada unsur penipuan di dalamnya, ada tadlis di dalamnya, mengurangi timbangan itu. Jadi barang yang dijual dengan harga yang sama untuk dijual itu lebih sedikit, sehingga dia mengharapkan keuntungan yang lebih banyak. Keuntungan sekali lagi, keuntungan seperti ini tidak berkah. Kemudian menyembunyikan barang cacat, ini juga tidak dibenarkan, menyembunyikan barang cacat. Pernah suatu ketika Nabi masuk di dalam kota untuk mengecek harga, ada penjual yang menjual menyembunyikan barang cacatnya, artinya barang bagus itu ditaruh di atas, barang jelek ditaruh di bawah supaya tidak kelihatan. Ini dilarang. Jadi ini tidak dibolehkan. Jadi menyembunyikan barang cacat untuk kemudian penjual mendapatkan harga yang lebih baik untuk kualitas yang buruk. Jadi barang tidak sesuai dengan kualitasnya. Jadi dalam surah Al-An'am ayat 152 itu dijelaskan bahwa sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak memukulkan beban kepada seseorang itu melainkan sekedar kesanggupannya. Dan apabila kamu berkata, maka hendaklah kamu berlaku adil. Kendati dia adalah kerabatmu dan penuhilah janji Allah, yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat. Dalam surah yang lain Al-Isra ayat 35 itu disebutkan dan terjemahnya, penuhilah takaran apabila kamu menakar dan timbanglah dengan jujur dan lurus, yang demikian itu lebih baik dan sebaik-baik kesudahan. Dalam ayat yang lain Allah mengecam orang-orang yang tidak adil dalam melakukan timbangan. Dalam surah Al-Mutaffifin ayat 1 sampai 6 itu dijelaskan, yang terjemahnya, celakalah orang-orang yang mengurangi timbangan dan takaran dengan cara apabila mereka membeli mereka minta dilebihkan, dan apabila mereka menimbang untuk orang lain maka mereka kurangi. Tidaklah mereka menyangka bahwa mereka akan dibangkitkan setelah mati. Jadi menyembunyikan cacat dan mengurangi timbangan ini adalah sesuatu yang tidak dilarang dalam Islam. Kemudian menukar kurma basah dengan kurma kering, ini juga tidak dibolehkan. Lebih baik misalnya kalau kita ingin memakan kurma bagus misalnya, lebih baik ya dijual kita jual dulu itu kurma bagus itu, kurma jelek itu, kemudian kita beli kurma bagus. Atau misalnya gabah ditukar dengan gabah, itu tidak bolehkan. Misalnya gabah basah dengan gabah kering, misalnya dua karung gabah basah, satu karung gabah kering, itu juga tidak dibolehkan. Karena itu tadi bahwa boleh jadi dalam transaksi itu ada pihak yang terzalimi. Karena walaupun misalnya susah dibedakan kualitas dan kuantitasnya untuk menukar barang ini. Jadi Rasulullah menyuruh kita untuk menjual kurma yang satu kemudian membeli kurma yang lain dengan uang. Jadi kalau misalnya gabah tadi, lebih baik gabah itu dijual, baru kita beli gabah yang kualitas bagus. Kemudian transaksi najasi ini dilarang. Transaksi najasi ini adalah transaksi yang dimana si penjual menyuruh untuk melakukan manipulasi dengan memuji-muji barang dan menawar dengan harga tinggi agar orang lain tertarik, padahal dia tidak ada niat untuk membeli. Dia hanya pura-pura saja bekerja sama dengan penjual untuk supaya barangnya itu ditawar dengan harga tinggi atau supaya orang tertarik untuk membeli itu. Jadi pura-pura saja ditawar, pura-pura saja dipuji-puji itu barang oleh rekannya
yang sudah bekerja sama dengan itu dilarang jual beli najasi ini. Karena itu tadi bahwa menipu orang, ya Nabi bersabda bahwa barang siapa yang menipu maka dia bukan umatku, kata Nabi. Jadi jangan sampai dalam melakukan transaksi jual beli kita tidak berkah sehingga kita tidak diakui oleh Nabi sebagai umatnya. Jadi transaksi najasi ini dilarang. Kemudian transaksi iktikar. Iktikar ini adalah penimbunan. Jadi dilarang, yaitu mengambil keuntungan di atas keuntungan normal dengan cara menimbun barang. Apalagi barang itu adalah merupakan kebutuhan pokok yang dibutuhkan oleh masyarakat. Jadi tidak semua juga menimbun itu dilarang. Seperti yang saya sudah sampaikan juga bahwa boleh jadi misalnya pedagang ada yang menampung stok barang di gudang, tapi bukan tujuan untuk mempermainkan harga di pasaran supaya misalnya harganya naik, kemudian setelah naik dilepas. Itu kalau niatnya bukan seperti itu maka itu boleh-boleh saja. Tapi kalau niatnya untuk apalagi misalnya kebutuhan pokok, kebutuhan yang dibutuhkan oleh masyarakat, kemudian ditimbun untuk mendapatkan harga yang tinggi, itu tidak dibolehkan. Kemudian transaksi gaban fahisi, dilarang itu menjual di atas harga pasar. Ada orang yang menjual di atas harga pasar atau menawar di atas harga pasar, itu dilarang. Jadi selain itu bahwa Islam tidak membenarkan untuk adanya intervensi pasar. Artinya di sini selama mekanisme pasar itu berjalan dengan baik. Kecuali kalau misalnya pasar itu tidak berjalan dengan baik, maka itu harus ada intervensi pemerintah. Jadi peranan pemerintah dalam mengontrol harga untuk menjamin berjalannya mekanisme pasar secara sempurna melalui satu lembaga pemerintah. Dulu pada zaman Nabi itu ada namanya, pada zaman Khulafaur Rasyidin itu ada namanya Badan Al-Hisbah. Al-Hisbah ini adalah suatu lembaga yang memang tugasnya untuk mengontrol pasar, mekanisme pasar itu bisa berjalan dengan baik. Jadi dalam konsep ekonomi Islam, cara pengendalian harga itu ditentukan oleh penyebabnya. Jadi kalau misalnya penyebabnya adalah perubahan akibat dari ulah-ulah nakal oleh segelintir orang, maka mekanisme cara pengendaliannya adalah menghilangkan distorsi atau orang-orang yang nakal tadi itu ditangkap sehingga harga bisa kembali normal. Tapi kalau misalnya ini perubahan harga itu disebabkan oleh memang faktor alami, maka melalui pemerintah, misalnya kita di Indonesia, ya misalnya kalau harga beras naik di pasaran karena ini merupakan kebutuhan pokok, maka Bulog itu melakukan operasi pasar dengan cara menjual beras yang ada di Bulog supaya harga kembali normal. Karena terjadi misalnya gagal panen misalnya karena faktor alam yang tidak bisa dihindari, maka Bulog merupakan lembaga negara yang harus bertanggung jawab untuk menstabilkan harga pasar dengan cara melakukan operasi pasar tadi. Dan ini juga pernah terjadi di mana kaum muslimin pada waktu itu harga-harga di Madinah itu disebabkan terjadi kenaikan harga gandum yang secara alami. Nah, untuk mengatasi hal tersebut itu Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu melakukan intervensi terhadap pasar. Jadi sejumlah besar barang impor dari Mesir itu ditarik ke Madinah. Jadi intervensi pasar itu pernah dilakukan oleh Umar bin Khattab, dan ini menjadi sangat penting dalam menjamin pengadaan barang kebutuhan pokok yang ada di Madinah dengan cara menyuplai barang atau melakukan impor barang dari Mesir pada waktu itu. Dalam keadaan kekurangan barang itu kebutuhan pokok, ini pemerintah itu dapat juga memaksa pedagang yang menahan barangnya untuk menjual barangnya ke pasar. Jadi bila mana daya beli masyarakat lemah,
pemerintah dapat membeli barang kebutuhan pokok tersebut dari uang Baitul Mal, dan ini pernah dilakukan oleh Umar bin Khattab. Nah, intervensi pasar ini tidak kemudian selalu diartikan pemerintah menambah jumlah ketersediaan barang. Ia juga berarti menjamin kelancaran pedagang dalam jalur perdagangan antar wilayah, dan yang kemudian menyebabkan misalnya pasokan barang itu tidak lancar, sehingga berkurang dan menyebabkan distribusi barang itu tidak merata, sehingga misalnya boleh jadi di suatu tempat barang itu melimpah, tetapi di tempat lain barang itu menjadi langka dan menyebabkan kenaikan harga barang. Dan ini mesti merupakan tanggung jawab pemerintah untuk menjamin lancarnya distribusi barang ini. Kemudian intervensi pasar dalam ekonomi Islam ini adalah dengan cara tadi pengendalian harga yang ditentukan oleh penyebabnya. Tadi kalau misalnya penyebabnya terjadi karena mekanisme distorsi pasar, maka mekanisme pengendaliannya dilakukan dengan cara penghilangan atau pencegahan distorsi pasar. Kita juga sudah jelaskan di pertemuan sebelumnya bahwa distorsi pasar itu adalah kecurangan-kecurangan yang terjadi di pasar yang bisa mengganggu berjalannya mekanisme pasar, sehingga harga-harga di pasar itu tidak normal. Kemudian slide selanjutnya ini kita masuk di struktur pasar. Jadi pasar ini terdiri dari beberapa struktur. Yang pertama adalah pasar persaingan sempurna. Jadi karakteristik dari pasar persaingan sempurna ini di mana pasar persaingan sempurna merupakan pasar yang jumlah perusahaan itu sangat banyak. Dan kemampuan setiap perusahaan itu dianggap sedemikian kecil. Jadi kecil kemampuannya, sehingga tidak mampu mempengaruhi pasar. Jadi kalau kita melihat ini karakteristik dari atau ciri-ciri dari pasar persaingan sempurna, yang pertama adalah semua perusahaan itu memproduksi barang yang homogen atau sama. Jadi yang dimaksud dengan produk yang homogen di sini adalah produk yang mampu memberikan kepuasan atau utility atau fala dalam Islam. Jadi terhadap konsumen. Jadi tanpa perlu mengetahui siapa produsennya. Jadi konsumen tidak membeli merek barang, tetapi kegunaan dari barang tersebut, karena hampir barang yang diproduksi dari perusahaan itu adalah homogen. Karena itu semua perusahaan itu dianggap mampu memproduksi barang dan jasa dengan kualitas dan karakteristik yang sama. Kemudian ciri yang kedua adalah produsen dan konsumen memiliki pengetahuan dan informasi yang sempurna. Jadi para pelaku, baik itu produsen maupun konsumen, itu memiliki pengetahuan yang sempurna tentang harga produk dan input yang dijual. Dengan demikian, konsumen tidak akan mengalami perlakuan harga jual yang berbeda dari satu perusahaan dengan perusahaan yang lainnya. Dari siapapun produk yang dibeli, itu harganya berlaku adalah sama. Demikian halnya dengan perusahaan hanya akan menghadapi satu harga yang sama dari berbagai pemilik faktor produksi. Kemudian yang ketiga adalah output sebuah perusahaan relatif kecil dibanding output pasar. Jadi semua perusahaan dalam industri yang ada di pasar itu dianggap berproduksi secara efisien. Jadi efisien yang dimaksud di sini adalah biaya rata-rata terendah, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Kendatipun demikian, jumlah output setiap perusahaan itu secara individu dianggap relatif kecil dibandingkan jumlah output seluruh perusahaan dalam industri. Kemudian perusahaan menerima harga yang ditentukan pasar. Jadi konsekuensi dari asumsi ketiga yaitu bahwa perusahaan itu menjual produknya dengan berpatokan pada harga yang ditetapkan di pasar. Jadi dalam hal ini adalah tergantung dari permintaan dan penawaran yang ada di pasar.
Karena secara individu perusahaan tidak mampu mempengaruhi harga pasar dalam pasar persaingan sempurna ini. Yang dapat dilakukan oleh perusahaan adalah menyesuaikan jumlah output untuk mencapai laba maksimum. Jadi bagaimana kemudian memproduksi barang dan jasa itu untuk mencapai laba maksimum. Yang selanjutnya adalah semua perusahaan bebas masuk dan keluar pasar. Jadi tidak ada tidak ada pembatasan, perusahaan-perusahaan ini tidak dibatasi dalam masuk dan keluar dari pasar. Dalam pemikiran yang mendasari asumsi ini adalah bahwa pasar persaingan sempurna, faktor produksi mobilitasnya tidak terbatas dan tidak ada biaya yang harus dikeluarkan untuk memindahkan faktor produksi. Jadi pengertian dari mobilitas mencakup pengertian geografis dan antar pekerjaan. Maksudnya adalah bahwa faktor produksi seperti tenaga kerja mudah dipindahkan dari suatu tempat ke tempat yang lain atau dari satu pekerjaan ke pekerjaan yang lain tanpa biaya. Hal tersebut menyebabkan perusahaan leluasa untuk masuk ke luar pasar. Sebenarnya dalam dunia nyata ini tidak ada bentuk pasar berstruktur pasar persaingan sempurna yang murni, di mana perusahaan-perusahaan kecil yang menghasilkan barang yang homogen dan memenuhi semua karakteristik sebagaimana yang dalam karakteristik ini ada beberapa industri yang memang mendekati bentuk pasar persaingan sempurna, seperti misalnya industri tempe, tahu, kerupuk putih atau jasa fotokopi, tapi ini juga tidak memenuhi semua kriteria dari pasar persaingan sempurna. Jadi sebenarnya pasar persaingan sempurna ini susah juga dalam wujud kalau di wujudnya dalam bentuk pasar. Kemudian yang kedua adalah pasar monopoli. Nah ini biasa banyak terjadi di Indonesia, juga ada pasar yang perusahaan yang memiliki kekuatan yang tidak ada persaingan karena adanya hambatan bagi perusahaan lain untuk memasuki industri yang bersangkutan. Hambatan yang dimaksud di sini adalah hambatan yang terdiri dari hambatan teknis dan hambatan legalitas. Jadi hambatan teknis yang dimaksud di sini adalah ketidakmampuan bersaing secara teknis yang menyebabkan perusahaan lain itu sulit untuk bersaing dengan perusahaan yang sudah ada. Keunggulan secara teknis ini itu disebabkan oleh beberapa hal. Yang pertama, perusahaan memiliki kemampuan atau pengetahuan khusus yang memungkinkan berproduksi secara efisien yang kemudian tidak dimiliki oleh perusahaan lain. Jadi yang kedua, tingginya efisiensi yang memungkinkan perusahaan monopolis mempunyai kurva biaya yang menurun. Makin besar skala produksi, itu kita sudah bahas di pertemuan sebelumnya bahwa semakin besar skala produksi itu biaya marginalnya semakin menurun, sehingga biaya produksi per unit itu makin rendah karena dia menggunakan teknologi yang canggih dengan menambah kapasitas produksi itu tidak terlalu berpengaruh terhadap biaya. Perusahaan juga memiliki kemampuan kontrol sumber faktor produksi baik berupa sumber daya alam, sumber daya manusia maupun alokasi produksi, sehingga perusahaan yang lain tidak bebas masuk di situ. Jadi kelompok konglomerat atau orang-orang kaya atau orang-orang borjuis di Indonesia itu mempunyai kemampuan monopoli secara teknis karena mampu mengontrol faktor produksi berupa misalnya bahan baku, misalnya batu kapur untuk pabrik semen. Selain bahan baku, faktor produksi monopoli konglomerat adalah SDM berkualitas, di mana karena dia punya uang yang banyak, orang-orang yang berkualitas itu dimasukkan dalam perusahaan, digaji dengan gaji yang begitu besar sehingga orang tertarik. Jadi kemudian kalau secara legalitas ini atau undang-undang atau aturan, ada undang-undang hak khusus yang tidak semua perusahaan mempunyai daya monopoli karena kemampuan teknis. Dalam kehidupan sehari-hari kita menemukan perusahaan-perusahaan yang tidak efisien tetapi memiliki daya monopoli. Hal itu dimungkinkan karena adanya hukum, mereka diberi hak monopoli. Misalnya kalau kita di Indonesia ini ya badan-badan usaha milik negara itu merupakan perusahaan-perusahaan monopoli. Misalnya PLN yang mengolah listrik, kemudian
Pertamina yang mengolah minyak, kereta api dan lain sebagainya. Banyak yang memiliki daya monopoli karena undang-undang. Dia diatur oleh undang-undang, bahwa dalam undang-undang itu diatur bahwa seluruh sumber-sumber produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak itu dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Tidak ada dalam undang-undang dasar itu dijelaskan. Kemudian ada hak paten, jadi atau hak cipta, sehingga dia monopoli, tidak boleh orang lain memproduksi barang yang seperti itu karena dia memiliki hak cipta. Jadi hak paten atau hak cipta adalah monopoli berdasarkan hukum karena pengetahuan-pengetahuan khusus yang menciptakan daya monopoli secara teknis. Seorang yang mempunyai kemampuan menulis yang baik memiliki hak monopoli atas bukunya bila menuliskan hak cipta. Seorang yang menemukan resep makanan atau ramuan obat memiliki hak monopoli atas penemuannya bila mengurus hak paten. Jadi kalau dipatenkan itu tidak boleh orang kemudian memproduksi barang yang sama. Jadi itu secara legalitas. Jadi monopoli ini tidak selamanya juga selalu konotasinya negatif. Kalau dalam Islam monopoli itu dibenarkan sah-sah saja selama tidak ada proses itu tadi, bahwa ketika monopoli itu secara alami atau secara teknis atau ada legalitasnya, maka itu sah-sah saja karena selama tidak merugikan orang banyak. Kecuali kalau monopoli itu kemudian seenaknya saja menentukan harga tanpa mempertimbangkan kemaslahatan orang lain, maka ini yang kemudian dilarang dalam Islam. Kemudian yang selanjutnya, yang ketiga adalah pasar persaingan monopolistik. Jadi pasar persaingan monopolistik ini adalah hampir sama dengan pasar persaingan sempurna, di mana terdapat banyak perusahaan yang bebas keluar masuk. Namun produk yang dihasilkan tidak homogen, melainkan banyak. Perbedaan barang antar satu dengan barang itu produk dengan produk yang lain dengan merek yang lain itu tidak terlalu besar. Jadi ada 3 karakteristik dari pasar persaingan sempurna. Pertama adalah produk yang terdiferensiasi, atau produk itu dapat dibedakan oleh konsumen dengan melihat siapa produsennya. Kemudian jumlah produsen banyak dalam industri. Jadi jumlah perusahaan atau produsen dalam pasar persaingan monopolistik ini banyak. Di Indonesia itu terdapat itu begitu banyak merek pakaian ya dan sepatu. Banyaknya perusahaan yang menyebabkan keputusan perusahaan tentang harga dan output tidak perlu harus mempertimbangkan reaksi perusahaan lain dalam industri, karena perusahaan itu menghadapi kurva permintaannya masing-masing. Jadi pasar persaingan monopolistik. Kemudian bebas masuk dan keluar pasar, tadi sama dengan pasar persaingan sempurna. Kemudian yang selanjutnya adalah pasar oligopoli. Pasar oligopoli ini memiliki karakteristik bahwa hanya sedikit perusahaan dalam industri. Produknya homogen, pengambilan keputusan yang saling mempengaruhi, kompetensi non harga. Jadi saya percepat saja. Selanjutnya pasar faktor produksi. Pasar faktor produksi ini adalah berupa tenaga kerja. Pasar faktor produksi, karena faktor produksi itu adalah merupakan tenaga kerja, barang modal dan uang, sehingga tenaga kerja dengan balas jasa berupa upah atau gaji, barang modal ya balas jasanya berupa sewa, uang dengan balas jasa berupa bunga atau bagi hasil kalau dalam Islam. Jadi dalam struktur pasar ini, struktur pasar, selama harga adil tercapai dan tidak ada pihak yang merasa tersalimi dan
kedua belah pihak merasa rela, dalam Islam tidak dilarang. Misalnya tadi monopoli, selama monopoli itu tidak merugikan pihak lain, ya itu sah-sah saja karena diatur oleh undang-undang, dan memang orang punya hak terhadap monopoli itu. Yang dilarang itu ketika misalnya ada pihak yang terzalimi dan menyebabkan penzaliman di dalamnya. Jadi harga pasar itu sejatinya adalah dibentuk oleh berbagai faktor yang kemudian membentuk permintaan dan penawaran terhadap barang dan jasa. Permintaan konsumen dipengaruhi oleh banyak faktor, misalnya harga, pendapatan konsumen, selera, ekspektasi, dan tingkat maslahah. Jadi pasar persaingan sempurna itu dapat menghasilkan harga yang adil. Jadi pasar persaingan sempurna yang dalam semua orang bebas dalam menentukan harga. Dalam hal ini mekanisme harga itu dikembalikan kepada permintaan dan penawaran itu. Jadi mekanisme pasar yang terganggu, ketika terjadi gangguan terhadap mekanisme pasar ini, maka harga yang adil tidak akan tercapai. Dengan demikian pula sebaliknya, harga yang adil tidak akan tercapai bila mana harga yang adil ini mendorong para pelaku pasar untuk bersaing dengan sempurna. Jika harga tidak adil, maka para pelaku pasar akan enggan untuk bertransaksi atau terpaksa tetap bertransaksi dengan menderita kerugian. Oleh karena itu, Islam sangat memperhatikan konsep harga yang adil dan mekanisme pasar yang sempurna untuk solusi terhadap kesempurnaan pasar. Maka dalam Islam tadi ada larangan-larangan yang mesti dilarang, tidak boleh melakukan talagriban, mengurangi timbangan, menyembunyikan barang cacat, menukar kurma basah dengan kurma kering, transaksi najasi, iktikar, dan gaban fahisin. Karena Nabi berpesan bahwa barang siapa yang menipu maka dia bukan golonganku. Saya rasa itu penjelasan singkat ini hari ini, dan saya tidak terlalu lama menjelaskan karena ini sudah dibahas pada pertemuan sebelumnya. Mudah-mudahan kita bisa memahaminya. Silakan mencari referensi yang lain terkait dengan hal ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Jazakumullah wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.